ya kena mental karena pas itu kipnya itu langsung diambil, langsung dibuang ke muka saya. Nah pada waktu itu perjalanan Ashraf Barber atau perjalanan saya sebagai tukang cukur. Babat rambut, babat talas. Berarti pada tahun 2008 saya lulus sekolah SMA Ma'arif Karangmoncol. Santai kawan. Oke. Purbalingga. Namaning modele wong Purbalingga. Rambutnya dawa, itepe dawa, jebule waria. Ala lulu, ala lulu. Lulu, wing adol plukang ora payu dodol garing nggo sulu. Nah, setelah itu saya merantau ke sana kemari. Pertama kemana? Ke Jakarta. Kerjanya? Jadi kuli bangunan, Mas. Halo. Oh iya, kuli bangunan, jadi office boy, jadi tukang buah. Tukang pukul. Ya, tukang pukul enggak. Mana kata bawah? Nah, wah, jadi tukang buah, jualan buah di pinggir jalan aku tuh pernah juga. Ikut orang atau sendiri? Ikut orang. Terus di furnitur juga pernah. Apalagi di toko-toko itu sering banget dulu. Udah banyak pengalamannya ya? Iya, udah banyak banget pengalaman kerja. Nah, terakhir sebelum jadi tukang cukur tuh aku merantau di Riau, Pekanbaru. Nah, tuh yang paling jauh, merantau paling jauh. Jauh banget, gimana bahasanya? Bahasanya cak mano weh. Onde mane pening kepala awak weh mang. Cak mano weh. Aku badan Woi. Kayak gitulah. Merantau di Pekanbaru Riau itu sekitar kurang lebih itu 5 tahun. Nah, setelah lelah dari semua perantauan jauh sana kemari, akhirnya sama keluarga itu nggak boleh. Akhirnya pulang dan aku berinisiatif buka pangkas rambut atau tempat cukur atau barber, bahasa gaulnya barber lah ya. Ya, cuman waktu itu emang ya karena kayak ceritanya tuh hampir mirip Mas Ijang, jadi sering lihat orang cukur, akhirnya aku terinspirasi jadi tukang cukur kayak gitu. Cuma sebelum itu aku tuh udah bisa nyukur dari zaman masih sekolah MTS gitu loh. Berarti aku sekolah MTS di pesantren, pokoknya waktu itu tuh benar-benar prihatin banget. Ya. Temennya minta cukur. Nah, ya enggak juga ngeliatin senior-seniornya pada cukur-cukuran. Iya. Jadinya tuh aku kan orangnya apa sih ya? Penasaran. Terus tangannya tuh gratil. Bahasa Indonesia tuh apa sih ya? Ya kayak babut. Yong. Intinya apa-apa tuh pengen tahu, apa-apa tuh pengen nyobain, pengen ngemek, pengen megang kayak gitulah. Apa contohnya? Ya enggak lah, intinya tuh aku tuh orangnya penasaran gitu. Jadi ketika lihat senior-senior pada cukur-cukuran, aku tuh ngeliatin terus kayak gitu. Terus beli clipper? Enggak, cuman dulu tuh kayaknya belum ada clipper, enggak kayak zaman sekarang. Pakai apa? Dulunya tuh pakai gunting kertas. Ya. Nah, setelah itu tuh aku pulang punya adik buat praktek, tapi gagal. Terus praktek lagi ke adik sepupu, gagal lagi. Nah, tapi aku nggak berhenti di situ. Ya, berawal dari kegagalan. Aku nggak berhenti di situ. Aku sering liatin, terus sering nanya-nanya. Nah, akhirnya dari itu aku bisa nyukur, terus sering diundang-undang sama tetangga, sama teman-teman. Dulu tuh kalau nyukur enggak, bayarnya tuh cuma rokok apa ya? 76. 76 pada waktu itu tuh harganya 8.000. Pokoknya kalau rokok sama kopi. Ya, pokoknya gini, setiap ada acara temen mau cukur tuh kita buatin acara. Nanti kita kumpul di sini cukur-cukur kayak gitu. Terus akhirnya beli rokok, beli makan, beli apa, akhirnya kita ngumpul cuman acara
nyukur kayak gitu loh. Nah, cuman berawal dari itu aku bisa nyukur dan pada akhirnya merantau ke sana kemari dan pada tahun 2016 aku berhenti merantau dan akhirnya jadi tukang cukur di Purwokerto. Ya, tepatnya langsung sendiri, cuman modal nekat kayak gitu. Cuman kan di situ karena kurangnya jam terbang, kurangnya komunikasi sama orang yang belum kenal, terus grogi itu banyak sekali pas pada waktu itu. Pengalaman yang Paling menyedihkan. ya menyedihkan dan tidak pernah aku lupakan sebagai tukang cukur. Apa tuh? Berarti pada waktu itu ada orang customer datang sama aku. Cuman kayaknya orang itu memang udah kayaknya ada masalah apa di rumah ya, aku nggak tahu ya. Baru duduk tak tanyain karena aku tukang cukur pemula kan akhirnya banyak tanya lah ya, kayak Mas Ohang ini nanti mumbul enggak ya, intinya aku tuh di situ tuh banyak nanya lah, mau gimana. Nah tapi orang itu tuh ternyata nggak seneng. Nah orang itu tuh langsung marah-marah, bisa nyukur nggak ya? Bisa nyukur nggak? Kalau nggak bisa nyukur ya ngomong aja ya. Banyak juga wah, intinya tuh kayak gini lah, bahasa orang Purwokertanya ngomong, orang Purwokerto ngomong ini tanya nyukur apa sih gitu loh. Oh tanya nyukur kok cukur gitu loh. Jangan ekspresinya. Ya aku langsung ngedon, langsung diam, bingung ya, kena mental karena pas di itu kipnya itu langsung diambil, langsung dibuang ke muka saya. Nah pada waktu itu aku langsung ngedon, langsung jangkrik. Hah? Tutup dulu apa enggak? Enggak, belum tutup. Akhirnya aku tuh Langsung kepikiran. Iya, nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Ya intinya kayak gitulah. Kepikiran lu terus. Ini pengalaman paling menyedihkan tuh itu. Paling menyenangkan. Nanti dulu, belum dulu. Ini belum di level yang menyenangkan. Ini tuh masih di level yang paling menyedihkan. Belajar. Ya sering apa sih ya? Sering tanya-tanya ke teman-teman tukang cukur. Nah pada waktu itu ya ada seorang dari ownernya Jogja Barber menawarkan saya untuk gabung di ini nyukur polisi di SPN. Itu ya siswa-siswa baru itu. Nah dari situ aku kenal sama teman-teman cukur. Nah teman-teman cukur akhirnya relasinya kan banyak. Nah dari situ aku tambah pengalaman, tambah segala-galanya lah, intinya lebih tahu dalam dunia percukuran. Nah cuma karena pada waktu itu aku tuh ikutan klub motor yang pada akhirnya aku tuh nggak bisa konsisten waktu. Terus buka tutupnya nggak jelas. Di sini nggak nongkrong. Ya, terus buat nongkrong terus. Nah, ya karena aku pemula dan nggak tahu, jadinya tuh aku nggak kepikiran loh ini usaha harus bener-bener apa-apa enggak ya gitulah. Orang mah. Ya, intinya karena pemula ya. Jadi cuman bertahan kayaknya kurang lebih 1 tahun. Setahun berlalu akhirnya bungkar bro. Aku lari dulu ke Jakarta merantau sebentar, akhirnya nah itu yang punya Jogja Barber dulu itu calling ya, Mas sekarang gimana kok cukurnya nutup gitu kan. Akhirnya lah di situ aku diajak gabung cuman berapa bulan lah. Nah di situ aku buka sendiri lagi, ternyata dongkar lagi dan pada akhirnya aku diajakin join sama temen orang Purbalingga, diajakin join, jadi dia tuh kayak donatur lah, investor lah ya, dia tuh ya dia yang modalin semuanya, terus aku suruh buka, terus bukalah di Kebanggaan awal mula itu tahun di tangan kanannya lah ya. Ya. Kiri. Ya. Enggak, jadi dia itu punya duit terus pasrah ke saya, ini duit sini tolong dibukakan cukuran dan lain-lain lah. Itu berjalan sekitar 2 tahun. Setelah itu nggak tahu kenapa itu teman saya tuh bilang udahlah dilanjutin aja nggak apa-apa situ kayak gitu. Yang penting uang itu dikembalikan kayak gitu. Udahlah intinya asetnya dia suruh dibayar kayak gitulah. Nah setelah itu kan aku udah banyak pengalaman dan lain-lain. Nah, dari situ tuh aku belajar yang namanya satu konsisten waktu, ya kan.
pokoknya buka jam sekian, tutup jam sekian. Itu harus. Ketika aku mau libur berarti aku harus ditentukan waktu liburnya kapan kayak gitu. Nah dari situ aku belajar dan akhirnya berjalan dan akhirnya ramai. Alhamdulillah ramai. Iya betul sekali. Dan pada akhirnya ramai. Nah level selanjutnya tuh atau step selanjutnya tuh aku bingung ya dikerjain sendiri. Terus apa sih ya, capek lah, lelah juga. Nah akhirnya aku nyari temen partner buat kerja kayak gitu kan, buat nyuku. Mikirnya lama ya mas? Lama. Nah dan pada akhirnya berhasil juga, terus tambah rame gitu. tambah orang lagi dan akhirnya sampai sekarang aku ngerasakan betapa nikmatnya jadi tukang cukur kayak gitu loh. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nah maksudnya itu gitu. Jadi di sini tuh nikmatnya tukang cukur tuh ini, kerjanya itu bisa dibilang ngeslo. Ketika ada orang ya kita cukur, nggak ada orang ya kita bisa duduk-duduk ngopi santai kayak gitu loh. Ya soal kayak susah sedihnya itu kayaknya udah nggak ada, soalnya aku udah terlalu menikmati dan sudah bisa mengantisipasi ini kendalanya apa ini tuh aku udah bisa. Jadi perjalanannya cukup singkat ya, cuman waktunya yang terlalu lama. Iya Singkat tapi waktunya ya. nah iya, perjalanan berarti sampai sekarang udah hampir, berarti jadi tukang cukur tuh hampir sekitar 10-an ya, 10 tahun kurang lebih ya, berarti 9 tahun lah, 2016 sih. Karyawannya gede-gede mas? Ya, nah dari situ aku belajar juga yang namanya mengenal seseorang, mengenal karyawan atau partner kerja itu. Di situ aku belajar juga, belajar dari pengalaman gitu. Sempat buka cabang juga di Purbalingga, cuman ya akhirnya gagal juga, tumbang juga. Ada berapa tahun mas di Purbalingga? Sekitar 1 tahunan. 1 tahun Ya, aku pernah di titik yang namanya tuh aku punya cabang kayak gitu. Cuman sampai sekarang udah nggak tak urusin, udah tak serahin sama orang, udahlah begitu. Takbiran lagi bagi. Nanti aku lagi fokus di dunia lain dulu. Dunia lain? Dunia lain. Iya. Tiga dunia lain, dimensi? tiga Tiga dimensi. dimensi. Berarti pada intinya kisahnya itu apa ya? Kayaknya cuman sekedar tukang cukur. Naik gaji? Ya, amin. Enggak, tukang cukur dari yang berawal dari cukur-cukuran akhirnya menikmati dan akhirnya buka sendiri dan banyak pengalaman dan waktunya itu sangat panjang banget. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sejauh ini dan saya menikmatinya. Udah cukup sekian apa? Ceritanya nggak ada pertanyaan lagi. Jang, takon jang. Oh, ditakon kok. Takon. Ada yang tanya lagi? Silakan. Silakan didengar. Kayaknya singkat banget ya perjalanannya. Singkat. Singkat, padat dan jelas. Pada intinya aku Simpulan. udah lelah jadi tukang cukur, jadi lelah kerja kesana kemari dan akhirnya saya diem di Purwokerto, akhirnya buka cukuran. Cuman ya emang banyak banget dramanya gitu. Cuman alhamdulillah saya bertahan pada di titik ini dan saya akhirnya menikmatinya. Gitu loh. Dan akhirnya luar biasa. Jadilah Asrof Barber. sukses. Dan alhamdulillah tempat teramai di area Subang atau Kecamatan Subang, luar biasa sekali. Jadi gini, kayaknya tempat cukur paling ramai dan paling banyak tukang cukurnya. Soalnya biasanya di situ kan paling ada 2, ada 1. Nah, Asrof Barber itu ada 3 ya. 3 capser atau tukang cukur. Gak ada yang Dan akhirnya ya. berjalan sampai sekarang alhamdulillah saya kenal dengan orang-orang yang lara. Tapi kayaknya cukup sekian, soalnya
ini cuaca hujan, percuma ya ngomong kayaknya nggak denger lah, nggak kedengeran. Jadi ya cukup sekian dan terima kasih gaji. Nah inilah kisah Ashraf Barber dan ikuti video selanjutnya di kisah-kisahnya, kisah yang lainnya. Ini cuman las.